Banyak membantah, enggak manfaat. Sedikit manfaat. Maka lihat kita para ulama dan saya bawakan di sini di awal-awal. Di mana mereka berada, maka mereka membuat pecah belah Ahlus Sunnah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca beberapa nasihat ulama kita menyikapi berbagai permasalahan di zaman ini, yang tentunya mereka adalah orang-orang di samping yang paling faham, paling mengerti tentang makna dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Sunnah, serta mereka adalah orang yang paling faham dan paling mengerti tentang makna maksud dari atharus salaf. Mereka juga adalah orang yang paling serius dan sungguh-sungguh di dalam menerapkannya. Kita akan mendengarkan beberapa nasihat-nasihat ulama di masa ini sebagai bentuk pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama adalah bimbingan Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala dalam sebuah jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Pertanyaan ini sangat menyentuh kondisi kita. Tentunya dengan redaksi yang beragam. Namun pada kesimpulannya adalah sama. Pertanyaan yang diajukan adalah Fadilatul Syekh, ma ra'yukum fi man yaqul la yanbaghi lil ulama ay yarudda ba'dhum ala ba'dhin fi hadzal waqt لأن هذا يقوي شوكة الأعداء ويشق الصف. Wahai Syekh yang mulia, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi telah wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah salah satu ulama kibar di masa ini yang tidak asing lagi keilmuannya di hadapan para ulama terkhusus dan juga di hadapan umat ini. Ditanya, wahai Syekh, apa nasihatmu, apa pendapatmu tentang orang yang mengatakan bahwasanya tidak sepantasnya, tidak seharusnya para ulama sebahagian mereka membantah terhadap sebagian yang lainnya. Karena sikap seperti ini akan memperkuat kekuatan lawan, kekuatan musuh, dan akan mencerai-beraikan barisan umat. Demikian global pertanyaan ini diajukan kepada beliau. Maksud dari pertanyaan ini adalah tidak dibenarkan adanya sikap membantah terhadap pihak lain yang dianggap salah, yang jatuh pada kebatilan atau jatuh pada penyimpangan dan bid'ah. Karena sikap membantah ini akan mencerai-beraikan persatuan umat. Akan justru memperkuat kekuatan lawan. Maka Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi menjawab, sebelum itu
Syubhat ini ketika didengarkan sepintas, dibaca secara sepintas, nampak bahwa ini adalah kata-kata yang penuh dengan rahmat. Kata-kata yang penuh dengan kepedulian terhadap umat. Namun bagaimana ulama menjawab? Beliau berkata, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ar-rudud wajibatun biwujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Fakama annahu la yajuzu lana an nuqirra al-batila mahma kan naw'uhu sawa'an kana fil akhlaq aw fil muamalat aw fil ibadat aw fil aqaid wa huwa al-aham. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad madaha ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi thalathi khisal. Kata beliau, membantah ar-rudud, bantahan-bantahan terhadap kebatilan itu adalah wajib hukumnya. Sebagaimana wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana kita tidak dibenarkan untuk membiarkan adanya sebuah kebatilan apapun bentuknya. Baik kebatilan itu dalam bidang akhlak, kita tidak dibenarkan untuk membiarkannya, mendiamkannya. Ataupun kebatilan dan kemungkaran tersebut dalam bidang ibadah. Dan juga kebatilan atau kemungkaran dalam bidang akidah. Kata Syekh bahwa membantah kebatilan tersebut adalah wajib hukumnya. Sebagaimana wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji umat Muhammad, umat Islam ini, dengan 3 bentuk pujian. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah tampilkan di hadapan manusia, yaitu kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang mungkar. Ini sifat khairul ummah. Sifat umat terbaik yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mencegah dari kemungkaran. Kalian yang pertama adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ini yang pertama. Sifat pertama khairul ummah adalah ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak, memerintah kepada yang ma'ruf. Mengajak kepada tauhid, itu ma'ruf. Memerintahkan umat kepada sunnah, itu ma'ruf. Memerintahkan umat kepada akhlak yang hasanah, itu ma'ruf. Memerintahkan dan mengajak umat untuk berilmu, itu ma'ruf. Ini sifat pertama yang Allah dengannya memuji kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Mencegah dari kesyirikan, itu bagian daripada nahi munkar. Mencegah dari bid'ah, itu bagian daripada nahi munkar. Mencegah dari kemaksiatan, itu bagian daripada nahi munkar. Yang dengannya Allah menyebut umat ini dengan kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik umat. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. 2 sifat utama dari 3 sifat yang disebutkan dalam ayat ini telah hilang darinya. Apa sifat yang ketiga? Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, yang pertama. Wa tanhauna 'anil munkar, yang kedua. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ingkar munkar beragam caranya.
Kemungkaran itu ada yang sifatnya kemungkaran zahirah, kemungkaran yang sangat jelas, nampak. Umat dengan mudah mengetahui itu adalah mungkar, dan umat pun akan segera meninggalkannya atau menjauhinya, atau mencela dan mencemooh orang yang melakukannya, menganggap rendah orang yang melakukannya. Ini jenis yang pertama. Biasanya kemungkaran jenis pertama ini adalah mayoritasnya kemungkaran yang terkait dengan syahwat. Namun jenis kemungkaran yang kedua adalah kemungkaran yang sifatnya itu barakallahu fikum musytabihat. Kemungkaran yang masih dipandang oleh sebagian pihak sebagai sesuatu yang ma'ruf. Kemungkaran yang nampak sepintas sebagai perkara yang ma'ruf, yang hak, sehingga umat tidak menganggapnya sebagai perkara mungkar, akhirnya berbondong-bondong melakukannya, berbondong-bondong mengamalkannya. Jenis yang kedua ini lebih berat dari yang pertama. Jenis yang kedua ini sangat sedikit umat yang bisa terlepas darinya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, diriwayatkan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, sebuah nasihat yang sangat berharga terkait dengan jenis yang kedua ini. Jenis yang kedua adalah yang disebabkan oleh syubhat. Kalau yang pertama yang disebabkan oleh syahwat melahirkan kemaksiatan, kemaksiatan yang zahirah, yang nampak, perjudian, khamr, perzinahan, pencurian, penipuan, dan yang semisalnya. Jenis yang kedua ini yang bersumber dari syubhat melahirkan bid'ah, melahirkan dhalalah, penyimpangan-penyimpangan yang disangka, dikira, bahkan diyakini oleh pelakunya sebagai al-haq, sebagai kebenaran. Oleh karena itu, diriwayatkan dari Imam Ats-Tsauri rahimahullah sebuah nasihat, qala al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Lianna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kebid'ahan itu dalam segala bentuknya, baik dalam bidang ibadah, dalam bidang zikir, dalam bidang akidah, dalam bidang pemahaman, keimanan, lebih dicintai oleh iblis, lebih diprioritaskan oleh iblis dalam upayanya menyesatkan hamba-hamba Allah dibandingkan kemaksiatan. Lebih dicintai oleh iblis. Kenapa? Karena kemaksiatan itu mudah pelakunya untuk bertaubat. Tapi berbeda dengan bid'ah. Sulit pelakunya untuk bertaubat. Sulit bagi pelakunya untuk merasa bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mengingatkan apakah bisa istirahat sebentar? Kalau pesertanya capek, istirahat. Tapi kalau pemateri, alhamdulillah, air di gelas masih ada. Kita lanjut atau istirahat? Lanjut. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita mendengar hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani
dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, serta yang selain beliau dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, innallaha ihtajaza at-taubata an kulli sahibi bid'atin, dalam riwayat lain hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat untuk setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah tersebut. Dijelaskan oleh Imam Ahmad ketika ditanya tentang makna hadis ini, bahwa Allah tidak memberikan taufik kepada pelaku bid'ah untuk mudah bertaubat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu meyakini, berkeyakinan bahwa bid'ah yang dia jalani itu adalah al-haq. Keyakinan bid'ah yang dia pegang, yang dia jalankan itu adalah sebagai al-haq. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, membantah jenis yang kedua, kemungkaran jenis yang kedua ini, dalam banyak kondisi sangat membutuhkan penjelasan rinci, penjelasan detail yang bisa dilakukan oleh para ulama, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, dengan bentuk bantahan-bantahan terhadap ahlul batil dan ahlul bid'ah tersebut. Sehingga Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah mengatakan bahwa ar-rudud wajibah biwujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahwa bantahan-bantahan terhadap kebid'ahan dan kemungkaran itu hukumnya adalah wajib sebagaimana wajibnya hukum amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian beliau menjelaskan bahwa meninggalkan bantahan terhadap ahlul bid'ah, meninggalkan bantahan terhadap ahlul batil dan kebatilan mereka, itu bagian daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, yang dengannya Allah mencela pelakunya. Allah menyebutkan dalam ayat tentang Bani Israel yang menjelaskan tentang sebab dilaknatnya Bani Israel adalah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah mengatakan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-78 79. Kata Allah, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud yang Allah utus kepada mereka, dan melalui lisan Nabi Allah Isa yang Allah juga utus kepada mereka. Hal itu disebabkan berbagai kemaksiatan yang mereka lakukan dan sikap melampaui batas dan kezaliman yang mereka lakukan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Sebab berikutnya, kenapa mereka dilaknat? Dahulu mereka tidak saling berupaya mencegah kemungkaran yang terjadi atau dilakukan di tengah-tengah mereka, yang dilakukan oleh kaumnya. Apa kemungkaran yang terbesar yang terjadi di tengah umat? Kekufuran, kesyirikan, kemudian kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan keimanan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka
ayat yang kedua ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah sebagai penegas tentang wajibnya membantah kebatilan. Yang ketiga, beliau menyebutkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-159 hingga 160. Juga tentang Bani Israel yang mereka menyembunyikan al-haq, tidak mau menyampaikannya. Tahu ada kebatilan dilakukan dan terjadi, dia tidak mau menyampaikan al-haq sebagai lawan dari kebatilan tersebut. Justru menyembunyikannya. Diam. Atau menyampaikannya tidak secara terang-terangan. Sehingga umat tidak faham bahwa itu adalah al-haq yang harus diikuti, dan bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah kebatilan yang harus ditinggalkan. Allah mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan segala yang telah kami turunkan dari berbagai penjelasan dan bimbingan, setelah kami jelaskan secara rinci kepada umat manusia di dalam Alkitab, maka mereka-mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilaknat oleh para pelaknat dari orang-orang atau hamba-hamba yang akan melaknatnya, termasuk para malaikat dan seluruh manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dalil-dalil ini beliau maksudkan bahwa sebagai penegas wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk bagian daripada nahi mungkar adalah membantah ahlul batil. Ketika kita mengetahui sekarang berbagai kebatilan terjadi di tengah umat, berbagai bid'ah dipromosikan di tengah umat, berbagai ahlul bid'ah disanjung dan dipuji di tengah umat, maka tidak dibenarkan untuk kita diam, tidak menjelaskan kepada umat bahwa itu adalah batil, tidak menjelaskan kepada umat bahwa itu atau si fulan tersebut adalah ahlul batil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan ayat di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-9. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai sekalian nabi, perangilah kaum kafir, orang-orang kufar dan al-munafiqin, dan bersikap keraslah engkau terhadap mereka, yaitu kaum kafir dan munafiqin. Waghlud alaihim, bersikap keraslah engkau. Dua perintah. Perintah untuk berjihad menghadapi mereka, dan yang kedua perintah untuk bersikap keras terhadap mereka. Jadi bersikap keras terhadap kaum kafir dan munafikin adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpuji pelakunya ketika dia melakukannya dengan cara yang terbimbing. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mufassir wa Imamul Mufassirin, pimpinan para pakar tafsir umat ini, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala jihadul kuffar bis-sayfi was-sinan wa jihadul munafiqin bil qalami wal lisan. Memerangi orang kafir itu adalah dengan pedang dan tombak, sementara memerangi kaum munafikin itu adalah dengan pena dan lisan.
Maksudnya apa memerangi munafikin? Ulama sepakat bahwa ahlul bid'ah itu bagian daripada munafikun. Memerangi mereka bukan dengan senjata, bukan dengan tindakan anarkis, bukan dengan teror fisik. Ya. Bukan. Tetapi dengan al-qalam wal lisan. Dengan pena menulis al-haq dan membantah al-batil. Menjelaskan kepada umat berbagai bentuk bid'ah sebagai kebid'ahan. Membantah berbagai syubhat. Dengan lisan juga demikian. Antum tahu al-munafiqun berpakaian dengan pakaian Islam. Mengaku dirinya sebagai muslim. Menampakkan beberapa atribut keislaman. Ketika diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Tidak jarang menghadiri beberapa kegiatan ibadah. Namun mereka mencari kesempatan untuk menebarkan kebatilan-kebatilannya, syubhat-syubhatnya, kebid'ahan-kebid'ahannya. Mencari kesempatan. Mereka berada di tengah-tengah muslimin. Beda dengan kaum kufar. Mereka tidak berada di barisan muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi berdalil dengan ayat dalam surat At-Tahrim ayat ke-9 ini sebagai penegas bahwa membantah ahlul batil, membantah ahlul bid'ah bagian daripada jihad fisabilillah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menegaskan bagaimana Allah akan menolong kita terhadap kaum kufar kalau kita tidak menolong agama Allah. Sementara menolong agama Allah itu dengan cara mengamalkannya, membersihkan darinya berbagai kotoran yang disusupkan atau dimasukkan oleh ahlul batil kepadanya. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa ma nasarallahu nabiyahu wa ashabahu aw ashaba nabiyhi illa li'annahum nasarul haqq ala anfusihim awwalan wa ala ghairihim thaniyan. Tidaklah Allah menolong nabinya, memberi kemenangan kepada nabinya serta para sahabat nabinya kecuali karena mereka telah menolong agama Allah atas diri-diri mereka dan menolong agama Allah terhadap orang lain. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Fa idza nasarna Allah ala anfusina wa ala man siwana nasarana Allah. Wa idza khadalna al-haq wa katamna ma amarana Allah bi an nuballighahu lin-nas fa inna nakuna hina idzin qad ta'arradna li ghadabillah. Kata beliau, kalau kita telah menolong Allah terhadap diri kita, maksudnya apa? Terhadap hawa nafsu kita, menolong agama Allah dengan bentuk diri kita mengamalkan syariatnya, mengamalkan syariat Allah, agama Allah, berarti kita telah menolong agama Allah terhadap diri kita. Dan menolong agama Allah terhadap orang lain yang memusuhinya, yang mencemarinya, yang mengotorinya, maka pasti Allah akan menolong kita. Tapi kalau kita telah membiarkan agama Allah tidak menolongnya, maka Allah tidak akan menolong kita.
Kalau kita menyembunyikan al-haq, menyembunyikan agama Allah, yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyampaikannya, maka di saat itu Allah tidak akan menolong kita dan kita telah berhadapan dengan amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, penjelasan beliau ini menegaskan kepada kita bahwa membantah bid'ah, membantah syubhat, membantah berbagai dhalalat dan ahlul dhalalah, itu bagian daripada menolong agama Allah, yang dengan itu Allah akan tolong kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin menolong sunnah Nabi, maka bersihkan dari sunnah Nabi ini berbagai kebid'ahan yang dimasukkan ke dalamnya. Dengan cara menjelaskan kepada umat al-haq dan membantah kebatilan yang ditebarkan di tengah mereka. Kesimpulan dari jawaban beliau ini bahwasanya membantah ahlul batil dan kebatilan mereka bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, sekaligus dapat mencegah kita dari laknat Allah dan akan menjadikan kita sebagai umat terbaik, serta kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu beberapa syubhat yang mengatakan seperti yang dituangkan dalam pertanyaan tadi, bahwa bukan saatnya kita sekarang ini membantah, atau dengan ibarat lain atau redaksi lainnya saling membantah. Nah, kalimat atau sikap saling membantah telah terjadi sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan akan terus berlanjut hingga hari kiamat nanti. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Anas bin Malik, dan yang lainnya dari para sahabat Rasul, dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan para ulama sebelumnya tentunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Akan membawa panji ilmu ini pada setiap generasi adalah dari kalangan al-udul, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang mengemban amanah. Itu al-udul. Orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang selalu mengemban amanah. Apa ciri-ciri mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanfun anhu tahrifal ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Tugas mereka, amalan mereka, tugas dan amalan al-udul, orang-orang terpercaya yang mengemban amanah adalah membersihkan dari agama ini, membersihkan dari ilmu keimanan, dari ilmu akidah, dari ilmu manhaj, ilmu dakwah, ibadah dan yang lainnya, berbagai tahrif, berbagai penyelewengan makna, penyelewengan pemahaman yang dilakukan oleh para al-muharrifun, oleh para orang-orang yang ekstrim di dalam beragama. Tugas pertama itu tadi, membersihkan. Bagaimana caranya membersihkan dari agama ini, dari ilmu akidah, berbagai perkara yang mengotorinya? Secara otomatis dia menjelaskan yang hak dalam perkara akidah dan membantah yang batil dalam perkara akidah yang disusupkan dalam akidah umat. Baik melalui tulisan-tulisan atau melalui pendidikan-pendidikan
atau melalui kegiatan-kegiatan lainnya. Setiap melihat penyimpangan dan kebid'ahan ditanamkan, disusupkan di pendidikan anak-anak muslimin, di dakwah umat Islam, dalam akidah umat, dalam keimanan umat, maka al-udul, orang-orang yang terpercaya dan pengemban amanah tersebut bangkit membersihkannya dari kotoran-kotoran kebid'ahan dan penyimpangan tersebut dengan menulis bantahan-bantahan. Oleh karena itu, secara praktek kita melihat ulama sejak dahulu kala tidak henti-hentinya di samping menuntut ilmu, di samping membimbing ibadah umat dan akhlak umat, mereka meluangkan waktu yang cukup banyak, tenaga yang tidak sedikit, majlis-majlis yang tidak sedikit, menjelaskan kepada umat tentang bid'ah dan bahaya ahlul bid'ah. Antum lihat bagaimana kiprah al-Imam Sufyan ats-Tsauri membantah ahlul bid'ah dan kebid'ahan mereka. Bagaimana kiprah al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Sufyan bin Uyainah, al-Imam Syu'bah, al-Imam al-Bukhari, bahkan yang sangat sering disebut oleh para ulama al-Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama lainnya, dari generasi ke generasi meluangkan waktu yang cukup banyak, bukan sebagai sambilan, membantah kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Dari waktu ke waktu, mengikuti, menelusuri berbagai syubhat yang ada di tengah umat. Tidak dibiarkan syubhat itu menggerogoti keimanan dan akidah kaum muslimin, kecuali tampil para ulama tersebut yang sebagiannya kita dengarkan nama-nama beliau, tampil membantah secara rinci berbagai bid'ah itu tadi. Ketika muncul bid'ah khalqil Quran, bid'ah keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, sebagai akidah Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah, pada saat itu Al-Imam Ahmad dan para ulama yang ada pada masanya tampil membela sunnah, membela agama Allah, membela tauhid dengan menjelaskan yang hak dan membantah yang batil. Tidak cukup hanya kebatilannya dan kebid'ahannya yang dibantah, disebutkan siapa ahlul bid'ahnya. Barakallahu fikum. Dan tentunya semua itu beliau menghadapinya, menghadapi segala konsekuensi dan lawazim yang muncul dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Setelah berakhirnya fitnah khalqul Quran secara demonstratif yang didukung oleh penguasa yang zalim pada waktu itu, na'am, Allah dalam singkat kata diberilah oleh Allah kemenangan. Ditolonglah Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya oleh Allah setelah beliau dan yang bersamanya menolong agama Allah. Dengan membantah bid'ah-bid'ah tersebut, diberi kemenangan oleh Allah dalam bentuk singkat cerita yang antum telah tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh Imam Ahmad dan para ulama pada masa tersebut akibat doktrin asas tunggal negara pada waktu itu, yaitu akidah Al-Mu'tazilah, bahwasanya Allah tidak memiliki sifat dan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Tahun berganti tahun, siksaan berganti siksaan, derita demi derita dialami, dengan penuh kesabaran menolong agama Allah. Akhirnya Allah beri jalan keluar dengan kemenangan sunnah dan kembalinya negara, penguasa dan muslimin kepada akidah sunnah, akidah as-salafus salih.
Setelah itu ahlul batil, ahlul bid'ah, para munafikin tidak berani lagi secara terang-terangan, secara demonstratif menampakkan kebid'ahannya. Mereka bergerilya. Nah, mereka mencoba menebarkan akidah bid'ah ini melalui cara-cara yang sangat sistematis. Muncullah Husain Al-Karabisi yang tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. La. Ketika ditanya apa itu Al-Quran? Kalamullah. Tapi kata dia, lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk, kata dia. Ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Kalimat ini dijelaskan oleh para ulama, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa Syekhuna Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dan yang lainnya dari ulama kita. Kalimat ini mengandung makna hak di satu sisi dan bisa mengandung makna batil di sisi lainnya. Yang dimaukan oleh Husain Al-Karabisi adalah sisi yang kedua, yaitu makna yang batil. Ketika ketemu orang yang berilmu, ana tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Ana mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Pengucapan saya ini makhluk, kata dia. Kalau bertemu ulama. Kalau bertemu umat yang jahil, lafzi bil Quran maksudnya bacaan yang saya baca ini, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, atau alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, ini makhluk. Nah, jadi bercabang ucapannya. Kenapa enggak berani terang-terangan? Karena pada saat itu akidah sunnah, akidah salafus soleh sedang berjaya. Nah, umat faham bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika sampai kepada Imam Ahmad, siapa Al-Karabisi ini? Bukan orang-orang jahil dia. Dia orang yang dikenal pada masa itu. Banyak karya tulisnya. Di berbagai cabang ilmu. Di bidang usul, di bidang tafsir, di bidang periwayatan, di bidang bahasa. Banyak karyanya. Kata orang sekarang, ya, masa ditahdzir? Banyak karyanya yang bermanfaat. Kalau begini terus, nanti kita semakin berpecah belah. Kata orang-orang jahil. Orang-orang yang berilmu tahu bahwa itu adalah bid'ah yang berbahaya. Kalau disebut nama Jahm bin Safwan pada waktu itu, umat serta merta menolaknya. Kalau disebutkan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, umat akan menolaknya dengan mentah-mentah dan akan mengatakan ini seorang yang Jahmi atau Mu'tazili, ini orang adalah ahlul bid'ah. Nggak berani terang-terangan, maka dia mencoba menyelinap di tengah-tengah umat dengan bahasa-bahasa yang bercabang. Siapa yang bisa membaca keadaan ini? Para ulama. Maka Imam Ahmad ketika disampaikan, wahai Imam Ahmad, Husain Al-Karabisi mengatakan bahwa lafzi bil Quran makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan Al-Karabisi mubtadi'. Dan iyyaka wal Karabisi la tujalisuh aw la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuh. Jangan engkau berbicara dengan Al-Karabisi ini. Dan jangan engkau berbicara dengan orang yang pernah berbicara dengan Al-Karabisi. Jangan. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.